Teman-teman, jadi salah satu fiturnya di JCB backhoe loader ini dia pakai immobilizer ya. Jadi nggak semua orang bisa ngaktifin unit ini ya. Tuh, jadi harus ada posisinya password khusus lah untuk operator yang memang bisa ngoperasiinnya. Tuh ya teman-teman, kalau untuk jadi dia harus masukin password dulu ke sana. Udah masuk, jadi bisa di crank. Kalau misalkan emang passwordnya salah atau memang nggak sembarangan orang bisa ngaktifin itu, pada saat memang di crank dia nggak intermittent ya, jadi nggak bisa ngerunning dia teman-teman. Itu salah satu fitur canggihnya yang ada di JCB 3CX ini ya, backhoe loader dari JCB nih. Oke, kita lihat yang lain yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman. Jadi kita lagi di Airindo Sakti, salah satu distributor alat berat ya, dari eskavator, backhoe loader, wheel loader, macam-macam lah produk dari JCB ya teman-teman. Ini lagi di warehouse-nya ya, yang ada di Wanaherang, di deket-deket Cilengsinya juga. Jadi di video kali ini kita pengen ngejelasin salah satu alatnya juga yang ditambang juga ada, konstruksi juga ada, di umum juga ada ya teman-teman. Inilah unit backhoe loader. Nah, untuk tipenya ini unit 3CX Sidemaster ya. Sebelumnya saya jelasin dulu, kalau untuk JCB itu alat berat JCB itu kan berasal dari UK ya, alias dari United Kingdom atau juga Inggris ya teman-teman. Kalau yang teman-teman yang belum tahu. Oke, nah ini unit JCB backhoe loader 3CX ini, kalau teman-teman mau tanya-tanya
spesifikasi detailnya nantinya ya, langsung ke Pak Fajar aja. Nomornya saya masukin di deskripsi, nggak usah sungkan-sungkan, WA aja Pak Fajarnya, langsung fast respon itu Pak Fajar, itu aman lah. Nah kalau untuk kisaran harga di 1,3 M-an ya teman-teman, soalnya ini speknya Sidemaster ya, jadi speknya beda dengan yang tipe yang lainnya, jadi dia lebih premium lah untuk speknya. Jadi kita bahas dulu yang pertama itu dari segi engine ya teman-teman. Untuk 3CX backhoe loader ini yang Sidemaster ini, yang pertama dari segi mesin, dia pakai mesinnya ya teman-teman. Jadi kalau untuk tipe engine-nya sendiri dia pakainya JCB 444T1 ya. Dia udah pakai turbocharged. Terus untuk displacement-nya dia di 4,4 liter. Terus kalau jumlah silinder dia ada 4 silinder ya, 4 silinder. Terus kalau untuk torsinya dia di 400 Nm di putaran 408 RPM ya teman-teman. Kalau untuk torsi maksimum di sini ngomongnya di putaran 1400 ya, 1400 dia ngomongnya. Sorry ya, kalau misalkan memang untuk torsinya itu di 400 sampai dengan 408 di putaran 1400 RPM situ kan. Terus kalau untuk transmisi dia pakai transmisi dari JCB 2WS68 ya. Terus 6 kW, 68,6 kW. Terus kalau untuk tampilan dimensi dan lain-lainnya nantinya kita tampilin lah ya teman-teman, kalau untuk spesifikasi dimensi dan lain-lainnya. Di sebelumnya mayoritas komponen yang ada di unit wheel load engine, transmisi, axle itu langsung dari JCB nya ya yang buat ya teman-teman. Jadi kalau yang alat berat yang lain kan memang ada yang produsen mesin itu beda, terus dari segi gardan itu beda. Jadi kalau yang JCB ini ya langsung dari JCB-nya, istilahnya langsung dari desainernya lah ya, desainer yang jahitnya langsung desainer. Kita bahas dulu ya yang pertama ya teman-teman, dari segi tampilan depannya. Dari segi tampilan depan kelihatan banyak lampunya ya, jelasnya pasti terang ya. Yang di atas juga udah ada 4 lampu itu. Nah, di tengah-tengahnya ada cerobong muffler alias knalpot. Di atas itu ada 2 kali spion ya. Terus di bagian tengah dia ada lampu juga ya, jadi dia nempel langsung ke bracket yang nempel ke kabin. Lampu sen dia ada juga di situ. Dia masih pakai bohlam ya teman-teman, pakai bohlam. Terus ke bawah ini posisi engine hoodnya ya. Engine hoodnya dia condong ke bawah. Kenapa? Posisinya harapannya untuk posisi operator itu lebih leluasa ya, kalau misalkan emang ngeliat ke arah depan. Jadi nggak terhalang daripada posisi engine hoodnya, lebih leluasa lah, biar lebih leluasa. Terus kalau untuk tampilan grill dari segi engine-nya ini ya teman-teman. Jadi dari segi grill engine-nya dia ada bolong-bolong ya, nggak ketutup. Jadi dia ada ya, tulisan JCB-nya juga di situ. Ada kunci dan bisa dibuka. Dia ada pegasnya ya teman-teman di situ. Oke, lanjut lagi. Nah di sini untuk posisi silindernya 2 kali silinder di area bucket ya teman-teman. Oke ya. Ini untuk tampilan daripada hose-hose-nya, dia udah pakai spiral guard. Di area sini aja yang belum ya, di bagian tengah itu udah dipasang spiral guard. Nah kayak ini untuk tampilan daripada bucket. Jadi tampilan bucketnya ini dia banyak fungsi ya teman-teman, alias 6 in 1. Fungsi-fungsinya yang pertama yaitu untuk proses loading, yang kedua yaitu untuk dosing. Jadi pada saat emang itu bisa dibuka ini ya dari sininya ya teman-teman. Jadi ini bisa dibuka posisinya, jadi ini bisa untuk dosing. Yang ketiga dia bisa juga untuk back ya, jadi untuk posisi yang ngeratain pada saat memang dia bucketnya mundur. Terus dia bisa untuk menjepit ya teman-teman. Jadi untuk menjepit itu di sini nih teman-teman, bisa lihat nih, bisa kelihatan nggak ya? Kalau nggak di sini aja nih kan beda dia nih. Jadi dia bisa untuk menjepit juga ya, jadi multifungsi lah kalau untuk posisi bucketnya. Dan di sini kalau untuk tit bucketnya dia bisa custom ya teman-teman. Jadi dia bisa bongkar pasang kalau untuk titnya di sini. Jadi dia nggak las mati ya. Dan titnya langsung dari JCB juga. Tuh, jadi dia ada baut di situ. Kalau misalnya emang mau diganti cutting edge juga bisa. Oke,
Nah, di belakangnya ini untuk posisinya kemiringannya. Jadi sesuai kebutuhan operator bisa lihat. Jadi posisi kemiringannya di berapa ya teman-teman. Ini belum dipasang auto loop ya. Kalau misalnya emang mau dipasang auto loop, nantinya bisa komunikasi juga ke Pak Fajar. Itu opsional maksudnya. Oke, kita lanjut lagi di bagian sebelah kanan. Nah, ini teman-teman, khususnya kalau misalkan emang backhoe loader kan terkenal untuk traksi ya. Jadi untuk bannya gridnya kayak gini nih, yang bener-bener untuk traksi medan-medan yang memang sulit ya biasanya kan. Dia pakai untuk wheelnya, dia pakai 5 baut ya, 5 baut. Posisinya yang ada di front wheel maupun di rear wheel. Nah, dia pakai dari JCB bannya sendiri, side master. Untuk profil bannya 12.5 80 ya teman-teman. Tuh, ini untuk tampilan ban depannya. Oke, dari samping sini ini untuk posisi silinder daripada kita ngomongnya boom ya. Silinder boomnya dia samping sini ya teman-teman. Nah, ini untuk hostnya udah ada di sini dan dia udah dipasang piping ya alias cup di sininya. Tapi memang belum dipasang spiral sininya, spiral guardnya. Oke. Ini untuk tangki solarnya, dia bagian sebelah kanan unit ada pijakan di sini ya, pijakan. Nah, ini pijakannya JCB juga, ini pijakannya. Jadi biar tahu lah kalau memang itu posisinya dari JCB-nya sendiri ya teman-teman. Kalau untuk produknya, oke. Ini untuk posisi area ban belakang. Area ban belakang dia pakainya profil ban 16.928 ya teman-teman. Dia tubeless, dia pakainya JCB juga, side master ya. Tuh kalau untuk tampilannya. Nah, ini untuk tampilan area kabin ya. Di area kabin nih dia ada luas ya. Yang pertama luas, yang kedua dia bisa dibuka semua juga itu bagian-bagiannya, maupun pada saat memang jadi eskavator maupun jadi wheel loader. Jadi dia backhoe loader ya. Jadi multifungsi, bisa jadi eskavator di belakangnya, bisa jadi wheel loader di depannya ya. Ini untuk standnya, ke area stand. Nah, ini ya buat teman-teman juga kalau misalkan memang yang belum tahu, jadi harus benar-benar ngerti pada saat memang kita ngoperasiin unit ini, apalagi pada saat memang ngejek ya. Jadi dipastikan dudukan ataupun tempat kita nyeten itu benar-benar posisinya keras ya. Jadi harapannya benar-benar safety. Jadi kebanyakan insiden itu asal aja dia ngejek, tahu-tahu jekannya ataupun tumpuannya itu kondisinya lembut, jadi miring pada saat memang operasi ya, ujung-ujungnya insiden. Jangan sampai ya. Oke, nah ini ya teman-teman. Jadi yang bedanya juga di sini untuk area root cylinder di swing ya. Untuk root cylindernya ini lebih besar ketimbang informasinya lebih besar ketimbang backhoe loader lainnya ya. Untuk root cylindernya. Jadi semakin besar daripada root cylinder ini, pastinya kan semakin lebih baik ya untuk posisi yang menopang daripada swingnya atau pada saat memang berputarnya ya. Ini untuk silindernya nih di dalam dia. Nih untuk area swing ya. Ini area hostnya, di area attachment eskavatornya di belakangnya ya. Nih dia udah dipasang juga cover hostnya juga ya, area-area di sininya. Dan untuk area cup yang di area boom dan arm itu dia posisinya ramping ya teman-teman. Kenapa dibilang ramping itu? Khususnya di area tengah ini, hose dan pipingnya dia ngikutin yang ada di tengah sini. Jadi nggak benar-benar keluar ya. Yang cuman keluar itu kan yang piping attachment tambahan ini aja. Jadi pada saat memang operatornya dari atas ini ngelihatnya, jadi leluasa dia pada saat memang ngelihat bucketnya ya. Kita lihat dari sini aja nih. Nih pada saat emang nih untuk area sini ya, jadi dia area hose dan pipingnya dia rata langsung bagian tengah situ. Nah dia ini extended ya teman-teman, jadi dia bisa memperpanjang untuk posisi si armnya. Ini bisa panjang tambahan sekitar 1,2 meter ya informasinya. Jadi biasa lebih panjang, jadi nggak perlu harus ngereposisi unit pada saat memang jaraknya jauh, bisa langsung dipanjangin aja posisi si armnya ya, arm daripada unit ini ya teman-teman. Ini untuk silinder bucketnya. Nah ini ya untuk tampilan bucketnya. Nantinya dispesifikasi untuk
capacity bucketnya ya, kalau teman-teman pengen lihat. Nah, dan dia udah ada ini snap ringnya ya, nih snap ringnya nih udah ada tuh spesifikasinya. Oke, nah ini untuk hose attachment tambahan, biasanya kan ya banyak lah, misalnya untuk apa namanya, pemecah batu dan lain-lain ya, biasanya untuk hose. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk area hose-nya yang ada di sini ya, untuk area hose yang ada di arah eskavatornya lah ya kita ngomongnya. Jadi dia udah dipasang covernya ini untuk menjaga kondisi di area hose-nya ya, jangan sampai kena material dan lain-lain, untuk menjaga guardnya juga. Untuk lampu di bagian belakang dia masih pakai bohlam ya teman-teman, jadi dia udah dipasang cover yang untuk kanan kirinya juga tebal platnya yang untuk tampilannya. Nah, itu Pak Fajar itu yang di dalam kabin. Kalau misalnya emang butuh alat backhoe loader khususnya JCB, langsung kontak beliau aja. Oke, itu untuk tampilannya. Di sebelah belakang ini, sebelah kiri ya, sebelah kiri ini tangki hidrolik ya teman-teman. Tangki hidroliknya di sebelah kiri dan dia udah dilengkapi oleh side glaze-nya juga. Nah, ini bedanya untuk steeringnya, dia di bagian belakang daripada gardannya. Dia harapannya pada saat memang amit-amit lah ya kena benturan dari depan, untuk area steering ini aman ya, jadi lebih tebal posisinya area gardan depannya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini untuk silinder daripada posisinya si bukaan bucket ya, ini bukaan bucketnya, ini ada silinder 1, 2 ada di situ juga nih, untuk menjepit posisinya, untuk ngebuka dijadiin doser juga bisa. Nah, ini silindernya ya teman-teman. Kita lihat nih, kalau misalnya emang di bawah, kita coba ngolong ya. Nah, ini untuk tampilan area axle ya, ini untuk steeringnya, untuk area steering, ini untuk area axle, ini oil pan ya. Ini oil pan-nya, dia belum ada oil pan ataupun engine guard-nya ya, engine guard. Nah, ini untuk area posisinya si gearbox ya, dia bisa 4 WD 2 WD. Nah, ini untuk area propeller shaft, pompa, dan area gardan belakang ya teman-teman. Tuh tampilannya jelas ya, jadi teman-teman bisa lihat nih tuh tampilan di bawah kolongnya, kolong unit ini mantap ya. Nah, ini tuh tampilannya secara mitasnya di situ. Nah, ini kalau untuk tampilan engine-nya nih, kita coba buka ya. Nah, mantapnya dia udah ada dipasang pegas tuh di situ tuh, dia udah dipasang pegas di situ, jadi teman-teman posisinya enak ya. Nah, ini untuk posisi nariknya tuh mantap ya. Nah, ini untuk posisinya di area engine-nya. Kalau untuk ngelihatnya dari samping sebenarnya bisa ya teman-teman. Itu untuk tampilannya kita bisa lihat sebenarnya dari sini aja ya. Nih, ini untuk tampilan engine-nya. Jadi dia masih pakai FIP ya teman-teman, 4 silinder. Tapi meskipun FIP, untuk posisi kehematan informasinya bisa menyaingi yang udah common rail ya teman-teman, dimana dia udah memiliki 3 pompa ya untuk hidroliknya. Engine controller dia pakai JCB juga, tuh ada tulisannya JCB ya. Nah, ini untuk tampilannya di sebelah kiri engine ya teman-teman. Untuk posisinya si apa namanya side glaze-nya di sini nih JCB juga untuk area filternya ya. Jadi mayoritas komponen-komponennya ini langsung dari JCB, jadi nggak merek-merek yang lain. Kita lihat di sebelah kanan ya, dari sebelah kanan unit, biar teman-teman ngeliat nih area engine-nya seperti apa. Nah, ini sebelah kanannya kelihatan, ini alternator, terus ada washer turbonya juga, ini turbo, lubricating posisinya turbonya. Nah, ini untuk tampilan engine-nya ya. Engine-nya dia langsung dari JCB juga, JCB 444 T1 ya teman-teman. Serial numbernya ada, date-nya ada. Nah, tuh tulisannya JCB engine-nya, jadi langsung dari JCB-nya ya. Udah dipasang juga untuk area wearing, dia udah dipasang juga covernya. Untuk area hose-nya udah dipasang cover ya, bagian di sini ya, dipasang semua. Mantep lah seharusnya untuk dari segi performance daripada unit ini. Nantinya kita pengen ngebahas masalah yang ada di interior ya, interiornya seperti apa, bakalan kita bahas langsung. Kita naik dulu ke dalam kabinnya bersama Pak Fajar.
Baik ya teman-teman, jadi posisinya ini ya kalau untuk di dalam kabinnya ya teman-teman. Jadi untuk tampilan di dalam kabinnya ini steeringnya dia pakai 3 palang. Terus dia ada apa ya ngomongnya kalau orang mobil itu ya, bundaran kayak gini lah, mempercepat. Jadi dia udah, kalau untuk transmisinya dia udah pakai power shift ya teman-teman. Jadi untuk maju tinggal tuas maju. Nah untuk posisinya shiftingnya ini dia ada tulisan nih 1 2 3 nih, maju mundur ya. Jadi dia 1 2 3 dia udah pakai ini. Nah itu untuk putarannya. Jadi kalau untuk tampilan, terus dari segi sini dia udah bisa disetting juga untuk posisinya tilnya ya, tapi belum bisa teleskopik untuk nyeting dari segi steering. Ini untuk switchnya. Nah nantinya kita peragain lah ya, di videonya saya masukin juga untuk peragaan pada saat memang 2 WD 2 wheel, 2 WD 4 wheel, 4 WD 4 wheel. Ini untuk emergency, ini untuk area lampu, ini untuk kisi-kisi AC-nya, banyak ini kisi-kisi AC-nya ya. Jadi ini ada laci. Nah ini bisa posisinya brake kanan, brake kiri, atau enggak dia barengan ya. Ada locknya di sini. Nah ini untuk sertifikat daripada kabin ya, ROPS-nya ada nih di dalam. Nah ini untuk akseleratornya, dan dia akseleratornya juga bisa dari sini ya teman-teman. Dan sesuai dengan saya jelasin, dia sini pakai safety juga ya teman-teman. Pada saat memang bukan operatornya, dia nggak tahu passwordnya, dia nggak bisa running ini. Contoh misalkan emang saya, nah kalau misalkan emang saya nggak itu kan nggak hidup dia, ya kan. Nah pada saat memang saya klik tombolnya ini, nantinya dia bisa ngerunning ya teman-teman. Saya klik dulu ini passwordnya. Jadi kita pengen coba peragain ini pada saat memang buka kaca ya. Ini Pak Fajar tuh. Jadi kacanya bisa dibuka full kayak gitu ya, kalau misalnya emang pada saat memang operasi. Jadi kalau misalnya emang teman-teman operatornya pengen ngebukanya, langsung diangkat aja. Jadi dia ada tombol di sini ya untuk ngerilisnya di kaca. Tuh ada tuasnya. Nah, pada saat memang nutup ya didorong aja, tinggal didorong. Pada saat memang dibuka ditarik aja. Itu ya teman-teman. Oke, kita bahas yang lain lagi yuk. Nah ini untuk posisinya jacknya ya teman-teman. Jadi untuk ngejack si unit pakai tuas ini untuk posisinya arm, bucket, dan untuk swing ya. Nih ya teman-teman, dia ada wipernya juga nih satu di area belakang ini, lampu-lampunya juga di atas. Terus itu untuk tombol area breaker ya, kalau misalnya emang dipakai breaker ya teman-teman. Tuh kalau di segi tombol-tombolnya, fungsi-fungsinya udah cukup canggih kalau misalnya emang untuk kebutuhan operasional. Nah kalau misalnya emang di depannya tampilan gini ya, nah jadi leluasa. Kenapa posisi engine hoodnya itu lebih turun, jadi lebih leluasa ngeliat ke area depannya, jadi lebih mantap operatornya. Nah contoh ya, kita lihat nih. Nah kalau ngeliat ada orang di sana kelihatan tuh teman-teman, tuh kalau di area depan. Jadi lebih condong kalau misalnya emang dia ke bawah itu lebih ngeliat tuh leluasa ke area depannya. Kelihatan ya, Pak Fajarnya kelihatan di sana tuh. Nah untuk area brake-nya ini untuk setelannya. Oke teman-teman, jadi ini ada sun visor. Ada sun visor di sini, ada speaker, ada speakernya banyak. Sini speakernya, ada lampunya juga ya. Jadi kalau misalnya emang teman-teman posisinya lagi pakai unit ini, jelasnya pastinya nyaman ya. Ya yang penting bersih lah kalau teman-teman pakainya, jangan jorok kalau misalnya pakai alat beratnya. Oke teman-teman, itu aja sih sekilas terkait masalah unit backhoe loader 3CX Sidemaster di Airindo Sakti bersama Pak Fajar. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.